mereka tuh getok Egi pakai raket. Aha. Pakai raket bulu tangkis. Dan datang Kak Dea ngambil raket nyamuk. Raket nyamuk yang besi ditokok kepada orang, nangis kan. Udah habis itu jadi bapak kita yang ribut. Halo teman-teman, kembali lagi di DNA. Dika, Iya. Dea nanya. Oke. Soalnya nama kita sama-sama Ade. Iya, jadi di DNA kali ini ada yang sedikit berbeda ya, Dek. Jadi di DNA kali ini Dea nanya dibajak sama si Dika nanya. Iya, jadi untuk kali ini Dika nanya. Dika nanya kali ini gue bakalan nanya-nanya ke Hebat ya kali Dea. ini Dika gak pakai prompter. Iya. Gue bakalan nanya-nanya ke Dea, dan di samping Dea ada adiknya tercinta. Ada Egi. Coba yuk kenalin Gi. Nama panjang. Nama panjang. Ya. Oke, nama aku Fatih Egi Permana Siregar. Permana tuh artinya apa? Perman. Kalau itu nggak tahu aku Kak. Nanti aku tanya sama bapaknya. Oke. Apa lagi? Jadi di episode kali ini bisa dibilang kayak jalinan kasih ya. Ada Jalinan beberapa kasih, ya, tuh. adik kakak yang bisa dibilang jarang banget nih in frame berdua gitu di Iya. video. Iya jarang. Terakhir. Karena dianya males Kak. Iya. Enggak. Dianya kalau masuk kamera tuh males. Bukan males. Apa? Jadi ngomong males apa? Kurang pede. Dia tuh dia langsung kasih tau aja ya. Dulu tuh dia sering diledekin temen-temen tongkrongannya. Oh, enggak. Gimana emang diledekin? Kenapa Gi? Oh Karena enggak, bukan. sebelum TikTok viral sampai sekarang nih, dulu kayak dia tuh minder gitu loh, kayak takut diledekin temen-temen tongkrongannya kalau dia main TikTok. Jadi kayak suka insecure, bukan insecure sih jatuhnya, kayak kalau misalnya dia ajak main TikTok, nggak mau lo, aku nggak mau. Iya, Kenapa? itu, ya, Ternyata karena dia takut diledekin teman-teman tongkrongnya. Maksudnya kan teman-teman tongkrongnya kayak laki-laki nih kan, kayak yang benar-benar laki-laki tulen gitu kan, yang kayak mainannya tuh juga berantem, motor gitu. Takutnya Iya. dikiranya si Egi bencong ya kan. Bukan maksudnya Iya, kayak tapi sekarang lihat semua pada main TikTok. Kesel gue. Iya. Coba, maksudnya gimana lagi? hampir semua udah sekarang main TikTok sih gitu. Oh di tongkrongan itu juga. Iya, di tongkrongan. Oke. Emang si Egi lebih ke hobinya apa sih Gi? Kalau hobi tuh aku lebih olahraga di outdoor, Kak. Olahraga outdoor. Kayak mana tuh lagi-lagi? Aku main basket, aku bola aku main, badminton aku Kalau main. olahraga indoor kayak mana lagi? Olahraga indoor, basketnya di dalam rumah, Iya, bisa. main bolanya di dalam rumah gitu Tapi deh. basket juga ada indoor kok. Oh iya, ada di gor ya, Di gor. gor indoor ya, gitu. Berenang juga berenang. Berenang. Nah, Lebih oke. aktifnya di berenang sama basket sih. Tuh dari 3 tahun SMA tuh aktif. Oh itu 3 tahun SMA aktif di basket sama berenang. Tuh 3 tahun. Berarti bisa dibilang kalau dari SMA itu ekskul nggak sih sebutannya? Iya, Ekstrakurikuler. Iya, ekskulnya di SMA basket, tapi kalau berenangnya itu emang pribadi, emang sama teman-teman rumah tuh sering berenang gitu. Kita setiap hari tuh berenang, setiap sore. Kalau minggu ya setiap pagi, selebihnya sore tuh Jadi berenang. kayak Pak minta duit, berenang, Pak minta duit. Iya, berenang. duitnya berenang gitu. Oh iya. Tingginya sekarang berapa, Dek? Terakhir 183,5 lupa. Tinggi banget ya. Tapi nggak tahu. Pantes kalau jalan sama dia, kalau misalnya ke keluarga yang jauh gitu kan, ke keluarga yang jarang ketemu sama kita nih kan. Oh ini abangnya ya, siapa Iya, namanya? banyak yang bilang gitu. Jadi ketukar. Wah. Jadi dikira dia adeknya gitu. Karena Iya, muka kan juga aku lebih tua ya. Gitu. Ya. Kalau yang banyak ngira kalian pacaran ada nggak? Wah banyak juga. Ya pernah ada. Jadi karena kita juga kalau misalnya bikin video juga suka yang peluk-pelukan gitu. Jadi kayak orang-orang bilangnya bener. kita kayak pacaran gitu. Ternyata enggak, kakak adik. Itu yang ngira kayak gitu lebih ke orang yang nggak kenal ya. Dit? Iya, baru Iya. nge-stuck Baru- baru nge-stuck sosial media gitu loh. Cie Oke. gitu. Jadi emang di sosial media itu kedekatan kalian bisa sampai kayak orang-orang tuh ngira kalian pacaran gitu ya. Tapi nggak selalu sih. Tapi sekalinya buat konten emang deket. Gitu. Yang waktu pada masih zamannya ini kalau nggak salah, masih zamannya
Musikali abis itu pindah ke TikTok itu 2018, 2017. Oh itu pas awal-awal. Oke. Tadi kan Egi zaman-zaman SMA gitu deh lebih kayak seringnya olahraga, berenang. Kalau Dea nih Gi, dia biasanya waktu masih zaman-zaman sekolah dia biasanya ngapain? Kakak nanya ke aku nih. Emang dia tahu kalau gue? SMA Dia udah bodo amat. Dia bodo amat sama gue waktu sekolah. iya sih, Emang tapi lu tahu, coba jawab. tapi dulu tuh dia SMA aktif ekskul, bener ya? Apa coba eskelnya? Apa tuh? Coba. Merpati putih. Oh iya Tuh. benar. Merpati putih. Oh, yang mata-matahin beton besi. Itu dia matahin Iya. tuh. Seriusan deh? Iya, BS gitu. Dia tegel. dia tuh Merpati putih SMA. Benar, silat itu namanya Silat. silat. Terus apa lagi eskulku? Kalau yang poli dulu SD pernah Iya. dia aktif tuh poli. Oh iya. Atlet SD. poli. Dia Oh, harus benar. poli ternyata. Benar. Tapi yang nggak gue sangka dia ikutan Merpati Putih yang dimana itu Oh iya, bisa belum ada yang dibilang tahu sih. bela diri kan, Iya, bela bela diri diri. dan Tenaga dalam. Iya, kuat benar-benar. juga gitu. Benar-benar. Coba diceritain deh. Ada apa sih? Ada kuda-kudanya kan. Jadi kayak dulu waktu pas SMA ngelihat kakak-kakak Pak. Masalahnya nih pas ngeliat YouTube tangannya ada yang patah ya kan. Aduh. Jadi kayak ngilu gitu kan. Jadi kayak dia mah ikuti peraturan aja deh, apa maksudnya kuda-kudanya yang bener, yang diajarin sama si gurunya gitu kan, sama pelatihnya itu benar-benar diajar juga sama kakak kelas. Ya udah dia ikutin aja yang mereka suruh. Ya udah akhirnya pas di satu saat dimana kita suruh matahi beton itu dia sebenarnya udah takut gitu kan. Coba kayak udahlah ikuti aja lah nih kuda-kuda. Gitu kayak ini lagi kan ada kan caranya kan untuk tenaga dalamnya kan. Pas ini kan pas dia kira tangan dia yang patah, ternyata betonnya yang patah. Alhamdulillah berhasil. Itu berarti waktu pertama kali matahin betonnya. Iya, pertama kali matahin beton. Terus tegel yang apa kunci Inggris. Nah, itu. apa sih sebutannya tuh besi dragon, iya enggak sih? Iya sih, enggak tahu pokoknya kayak kunci, enggak tahu lah, pokoknya kayak kunci Inggris bentuknya. Tapi di sana bilangnya tegel. Tegel. Ya. Oke. Dari Merpati Putih itu berapa lama, Dek? Ikutan Merpati Putih? Setahun. Terus berhenti karena? 3 kelas. Tapi sebenarnya pindah sekolah kan. Tapi sebenarnya katanya nggak apa-apa kalau misalnya mau latihan di sini gitu kan. Mau latihan di sini juga nggak apa-apa walaupun kita udah nggak maksudnya walaupun dia nggak di sekolah ini gitu kan katanya. Terus ya dia nggak mau kan, malu kan. Kayak gimana sih, namanya juga tinggal kelas gitu kan. Dan dia juga udah pindah sekolah gitu, ya malu. Sebenarnya sih pengen ngelanjutin gitu. Ada kepikiran buat latihan bela diri lagi? Pengen Muay Thai sekarang, pengen itu pun pengen diem dari mama. Ya udah ketahuan ya mama. Pengen diem dari mama ini loh apa sih, tanding. Tapi kan sama Om Dea sendiri kan. Jadi kayak dia pastinya ngasih lawan yang setara sama dia gitu. Jadi kayak pengen tanding yang benar-benar tanding tapi pukul-pukulan sama cewek juga. Oke. Tadi kan dia bilang biar nggak ketahuan sama mama, diam-diam. Emang mama tipikal yang kayak ngejaga banget nih anak perempuannya jangan sampai bela diri, jangan sampai. Anak perempuan juga, anak cowoknya juga. Iya, oh iya. Kalau mama tuh emang karena apa dia ya? suka ngilu gitu kalau misalnya ngeliat kita patah tulang pingsan, lihat gigi kita copot pingsan. Iya, Jadi bener-bener. tipe orang kayak Oh iya, gitu. oh gitu. Jadi kayak jadi pastinya kalau misalnya dia kasih tahu mau ikut Muay Thai kayak gitu-gitu, pastinya dia kayak udah mikirin, aduh tergigi anak gue copot, aduh ini hidung anak gue Khawatir ya, patah. iya. Jadi kayak udah netting langsung dianya. Yang belum terjadi udah dipikirin. Iya. Gitu. Oh iya. Nah. Emang kalau balik ke zaman kecil nih gitu ya, kayak zaman-zaman kalian SD atau misalkan sebelum SD gitu. hal apa aja yang kayak bikin masih inget sampai sekarang? Masih. Ada sih. Jadi jadi kan dulu dia waktu SD di Muhammadiyah kelas 1 sampai kelas 3. Sedangkan Egi di SD negeri. Iya benar. SD negeri, dia swasta ya kan. Terus Egi cerita ya kan, ini dia posisinya kelas 3 ini belum naik kelas 2. Egi kelas 1. Pokoknya tapi dia masih cuman ini satu-satunya memori yang dia ingat. Jadi kata Egi gini, "Kak, tadi di sekolah aku ada yang..." Tar dulu. Ini kalau dibilang lucu nih sebenarnya lucunya buat kita berdua aja. Iya sebenarnya sih yang ngerti kita berdua doang kan. Jadi dia tuh gini, "Kak, tadi ada yang ini tahu yang jatuh namanya was minor," katanya gitu. Was minor. Dia ngasal ngomong ya kan. Pokoknya namanya ngasal. Namanya gitu. ngasal gitu kan. Was minor kata gitu. Nah,
Terus pada saat kelas 4 dia pindah sekolah ke negeri, ya kan, biar papa mama juga bayar transportasinya nggak dua arah gitu kan, biar searah gitu kan. Nah udah habis itu dia pindah tuh kan ke sekolah negeri ya, kelas 4. Terus aku ke kelasnya, Dek, mana deh nama temen Mas Minor? Dia ngakak kiki nggak ada, bodoh, kata aku bohong. Tapi anehnya dia tuh Kak, percaya. Dia percaya. Lagi juga ya maksudnya masih SD kan, dia ngasal ngomongnya. Nah itu yang diinget Was Minor, terus ada Bujel, gitu. Ada Wadimor nggak? Nama Saru. terus apa lagi deh? Kayak gue ditipu-tipuin gitu kan sama dia waktu SD. Itulah satu-satunya memori yang itu gue sih inget. paling inget. Tapi sebenarnya banyak juga dia nggak di SD. Kalau pas di rumah tuh ya kita main sama. Kalau dia inget, kalau nggak ya udah. Apa tuh? Ceritain coba Di. Terus kalau kau Yang inget, dulu tuh waktu sebelum SD nih. Iya kita PAUD ngaji. Jadi tuh kita emang kan tinggalnya dulu kan papa mama emang kerja tuh dari waktu kita kecil. kita dikasih ke kakak jaga. Iya, ada mbak dulu tuh. Jadi tapi mbaknya ini yang enggak ngejaga, dia tuh yang manggil kita tuh kalau waktunya jam makan sama jam mandi gitu. Jadi selebihnya dibiarin aja gitu. Iya emang gitu, emang karena kitanya juga batu mungkin waktu kecil kan. Udah tuh jadi kita main di pagar rumah. Sore tuh jadi kita main berdua nih bener-bener. Bukan, bukan. Masuk paret. God. Siapa yang masuk God? Kakak. Emang gue masuk God? Jadi kapan? Iya, jadi kita tuh ini kan God nih gini nih. Jadi kita lompat-lompat gitu. Itu kan seru dulu ya. Iya benar. Iya. Kayak kita ngelewat kayak ini lagi petualang. Iya. Gitu kan. Siapa aja deh? Kakak sama aku aja. Oke, berdua doang. Iya, tuh di wartel tau gak? Oh iya. Kan ada God besar tuh. Udah jadi kita ngelompat-lompatin itu Kak. Lompat-lompatin. Nah aku berhasil nih kan. Iya. Terus dia gak berhasil, dia jatuh ke God gitu. Pas dia jatuh ke God tuh aku yang kayak ini gak. Tapi aku inget loh Kak. Apa tuh? Antara nangis dan tidak gitu. Soalnya aku tuh bilang dia berdiri deh, nanti kau digigit buaya, kau digigit ikan dobi. Padahal itu yang kita tahu God doang, isinya comberan gitu. Nah yaudah terus Kak, udah ini badan udah hitam semua, lumpur semua nih. Iya terus aku berdiriin. Itu partnya gede banget, woi God-nya. Udah aku berdiriin, udah akhirnya mandi. Gitu aja sih. Tapi itu yang paling diingat kalau aku. Kayaknya kalau nggak salah yang pas apa baru beliin sepeda Pixie kayak pernah masuk God juga nggak sih? Pernah nggak sih? Di rumah mana? Oh berarti kok nggak ada, berarti aku lagi main sama orang-orang ekal, sama orang-orang ini. Mungkin lupa. Berarti nggak ada. Kalau sepeda lupa. Itu udah agak gede, tapi udah bisa jaga diri. Ya masuk God juga kayak God tuh kayak udah langganan gitu. tapi dia waktu kecil Kak. Kecelakaan tubuh tuh emang banyak di dia, bukan kecelakaan yang benar-benar kecelakaan, maksudnya kayak cedera ringan tuh lebih gara-gara banyak di dia. main. Iya gara-gara main daripada aku gitu. Karena emang dulu tuh dia lebih ke aktif nggak jelas gitu. Iya Kak. Jadi kita tuh main ingat ini gak Kak? Kakak adik. Yang main apa? Yang mana tuh? Anak tante ini. Sih ada kembar. Saudara cewek. sepupu. Tetangga. Tapi emang sering bareng main gitu. Jadi ini kita kondisi mau main keluar ya kalau nggak salah pasti tuh. yang pagar ya. Jadi ini pagar nih Kak ya, besarnya udah bukan satu dinding ini lagi. Apa ya? Iya bener lah, besarnya sedinding Iya ini. nih, satu dinding ini Karena pagar. Tapi bener orang kaya orang kan. kaya. Iya, Rumahnya emang gede. beneran besar nih pagar, berat, besar. Jadi tuh jari ini kelindes roda. Jadi siapa jadi Dea? Jadi gua robek abis itu. Iya itu terus aku yang kayak nangis. Soalnya kalau dia apa-apa tuh emang aku nangis gitu Kak. Kenapa gitu Gi? Apa ya? Ya soalnya kan kakak aku satu-satunya. Tapi emang bener gitu, kalau dia ada apa-apa tuh ya kita sebagai adik laki-laki ya kayak ngerasa gitulah gitu. Ya udah akhirnya kayak benerin ini, ya udah habis itu balik. Terus juga waktu kecil jatuh dari tangga sampai muntah. Sampai muntah. Hampir kejang. Pokoknya udah kayak hampir kejang gitulah kepala belakang dia. Jadi makanya bodoh pas belajar. Enggak gitu. Iya serius. Makanya jadi ingetan dia nih Kak sekarang memori dia tuh jadi kecil gitu loh. Jadi kayak gampang move on, gampang lupa gitu. Jadi momen-momen dulu tuh jadi kebanyakan dia lupa. Nih misalnya kakak tanya nih kan, misalnya kasih apa barang gitu kan. Iya. Bisa nih 10 menit
15 menit dia lupa dia taruh di mana. Dan itu emang karena itu. Iya, kepalanya gara-gara kepala dia kecil. Dan sekolah dulu tuh nggak ada nih sampai sekarang materi yang gue belajar, yang gue ingat. Sebenarnya itu bukan salah satu Nama faktor temen juga. gue SD, nama temen gue SMP, nama temen SMA gue lupa semua. Kecuali yang benar-benar temen yang nongkrong bareng sama gue nih, yang kayak misalnya berdua doang. Lupa gue. Entah kenapa kayak gitu. Terus? Tapi kalau lirik, gue gampang hafal. Gampang inget ya? Iya, lagu, gue gampang hafal. Lirik mau lirik gua, mau lirik lagu orang, mau lirik ini, gua gampang hafal. Karena emang basic maunya ke situ. Sukanya di situ ya, sukanya. Kalau misalkan materi pelajaran, mau diapalin udah aja, lupain. Kalau misalkan inget-inget mantan, udah aja lupain. Udah capek. Jadi lebih gampang gitu ya. Bukan karena gue pengen lupain, tapi emang terlupa lupa aja sendiri gitu ya gitu. Oke. Kayak sekarang mau nanya, kayak tadi kan Egy gitu kan, pas waktu kecil kalau misalkan dia kenapa-kenapa pasti langsung nangis, langsung gimana, ngerasa khawatir gitu. Kalau dari Dea sendiri nih, ada nggak kayak waktu itu? Jadi kita kan suka ngobrol sama mama kan. Nah, suka ngobrol sama mama. Jadi itu dulu waktu kecil kita main kan kalau tadi kan ke tetangga kanan. Jadi kita kanan kiri depan tuh tetangga anak-anak semua nih. Nah, di depan tuh namanya ada kakaknya Dea juga gitu kan. Terus adiknya juga cowok gitu kan. Itu yang bermasalah tuh adiknya apa kakaknya, Dek, yang bermasalah? Masalah apa tuh? Maksudnya kayak yang ngajak ribut duluan. Si Deanya ya kayaknya. Pokoknya mereka tuh getok Egy pakai raket. Pakai raket bulu tangkis ya kan. Terus datang, ini mama yang cerita, supaya tanya sama mama dia sendiri kan. Kita kakak mama, pas mama cerita masa kecil kita kan. Terus datang Dea, kata mama dia, datang Kak Dea ngambil raket nyamuk yang besi, ditokok kepala orang, nangis kan. Udah habis itu jadi bapak kita yang ribut, bukan kita yang ribut. Itu ribut kecil lah. Iya, berarti kayak ini adanya diserang nih, disakitin, kakaknya maju gitu kan. Tapi pakai raket, tapi raketnya raket nyamuk. Dulu kan rumah kita kan masih ngontrak, banyak nyamuk tuh kan. Papa mama punya raket, ya gue mana tahu itu raket nyamuknya sama raket bulu tangkis kan. Yang penting bentuknya kayak sama, gue ngaplok aja. Mana raket nyamuk kan lebih besar buletannya ya. Kayak satu kepala anak kecil masuk semua. Besi lagi. Iya. Lumayan tuh, jendol. Terus terus SMP pernah. Jadi kan ada parkiran namanya parkiran Wak Buyung kan. Nah, parkiran Wak Buyung ini masih SMP. Dia tuh kelas 3 apa kelas 2 kakak, Dek? Kakak kelas 2 di kelas 1 baru bener-bener baru masuk. Mos. Gua kelas 2 SMP, Egy kelas 1 SMP. Parkirannya itu tuh di SMP-nya? Di SMP, parkiran motor. Pas depan gerbang tuh kan. SMP. Terus kan kalau mau ke parkiran tuh kan lewat lorong dulu baru udah lapangan gede. Kan? Nah, terus di balik lorong-lorong itu tuh ada kursi-kursi buat kita nongkrong-nongkrong beli pop es. Di depan lapangan itu tuh di depan lorong itu tuh ada jual pop es ya kan. Nah, jadi si Egy tuh duduk di kursi lorong ya kan. Nah, karena kan kakaknya lagi nongkrong nih kan. Terus kakak emang baliknya dulu sama dia. Emang kakaknya juga punya geng di sekolah berempat ya kan, cewek-cewek semua. Terus adalah namanya, nggak usah disebutin lah ya, ntar ini dari huruf A ya kan. Jadi si A ini mau ngeluarin motornya. Emang si A ini pun juga terkenal anak tajir di sekolah itu kan. Jadi mungkin dia bisa ngelakuin sesuka hati dia gitu kan. Sombong lah gitu. Iya, sombong. Dah abis itu pas dia ngeluarin motornya, kaki Egy kan ngegini kan, ngelebar gini kan. Jadi kayak mau ngehalangin dia mau lewat gitu kan. Terus datang dia turun dari motor, Egy diginiin. Enggak, topi apa? Iya, topi diginiin dulu. Topi diginiin dulu baru dasinya ditarik gitu kan. Nah, terus topi digini-giniin kan. Terus kepala dia langsung diginiin sama geng dia. Digituin sama Kak Bella. Iya, sama teman dia. Dia pada lagi ngeliat gini kan. Ini Egy di belakang nih kejadiannya kan. Dia lagi ngeliat pengen beli jajan kan. Jajanan kan banyak gitu kan. Terus kepala dia langsung diputer gini. Langsung diputer gitu sama teman dia. Wah, adek gue diapain? Diganggu tuh sama kakak kelasnya gitu kan. Sepantaran dia tuh yang ganggu si A. Aku kira tuh dia abangan kelas, udah kelas 3 kan. Oh iya. Emang bener-bener kan baru mos nih, baru masuk. Bener-bener baru masuk nih. Jadi kita enggak tahu apa-apa gitu kan. Ya udah terus dikeplak, udah. Terus dia pukul motornya. Minta maaf kok sama adekku. Enggak bilang gitu. Jadi gimana pertama?
komen sama aku. Jangan Iya, dia bilang gitu Kak. Maksudnya jangan dikasih tahu lah. Jadi ketahuan. Jadi gini. Maksudnya intinya. Iya, Ini gimana? Kakaknya udah mau nyari aman. Adanya nggak tahu apa-apa dibongkar langsung. Enggak boleh di sini. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Oh itu kayak gitu tapi dia maksa dia untuk minta maaf ya kan. Dan akhirnya dia takut temen-temennya di belakang kan. Enggak, dia tuh kayak enggak ada reaksi yang pas ngelihat langsung ditarik, langsung kau main sama aku. Wah gitu. Oh iya. Mau ke cowok mau apa nggak takut aku kata dia kayak gitu kan. Intinya dia harus minta maaf sama Egy. Ya udah minta maaf habis itu cabut. Akhirnya dia minta maaf, sorry ya gitu, tapi ya sorry ya gitu. Karena kan emang aku tuh nggak tahu apa-apa awalnya kenapa dia toko terus ya dulu gimana sih nggak ada siapa-siapa belum ada ini kan. Ya udah. Jadi itu kayak kebalikan dulu pas waktu sekolah dia yang ngelindungin dia tapi sekarang dia yang ngelindungin dia. Sekarang Egy yang ngelindungin dia. Iyalah udah. Contohnya? Ya kalau misalnya berantem kemarin kan sama Ada. Pokoknya gini Kak. Aku punya apa ya? Aku juga bilang sama dia kan. Selama kayak masalah ini kau bisa nyelesain sendiri, ya udah selesain gitu. Tapi kalau udah dia ngadu ke aku nih, berarti kan udah berat nih. Ya berarti aku nih gitu bagian aku. Iya kalau di Medan juga kan dia juga punya teman tongkrongannya. Jadi kalau misalnya gua apa-apa, gua ngadu ke dia. Tapi selama ini ya masalah pun apa yang dia jalanin Kak, dia bisa jalanin sendiri gitu. Karena emang udah yakin ke dia, karena dia pasti bisa juga nyelesain sendiri. Karena emang basic dari kecil tuh diajarin ya kalau punya masalah dicoba diselesain sendiri, jangan pernah lari gitu. Kalau Egy dulu gak bisa selesai sendiri. Emang gimana? Masih cupu kan. Maksudnya kan dulu masih cupu. Karena gini ya Kak, aku tuh kenal tongkrongan tuh kelas 3 SMP. Itu baru yang namanya kenal bandel, kenal cabut. Tuh pokoknya adalah tongkrongan aku dulu tuh yang bukan ngajarin sih, lebih ke kayak yang namanya anak SMP nih baru mau meletus gitu kan. Iya, penasaran ya. Penasaran. Masih jadi maruk-maruknya. Iya, emang jadi kita tuh satu kelas bandelnya di kelas 3 SMP yang aku lihat nih. Iya. Jadi 3 SMP tuh emang kita benar-benar nyobain bandelan nih tuh. Kita semualah gitu. Iya, tapi kalau dia setiap pulang sekolah, aku tarik cium rokok apa enggak. Oh iya, itu juga ada ceritanya tuh Kak. Jadi aku ceritain ya. Boleh. Kalau inget terserah atau enggak. Nih, jadi aku kan dulu dari satu SMP udah ngerokok nih Kak. Nyoba lah. Sehari setengah batang tuh Surya aku pertama kali rokokku kan. Jadi kelas 2 berlangsung setahun aku merokok, kelas 2 dia kelas 3. Jadi dia pada saat itu nih Kak, dia enggak sekolah. Enggak tahu kenapa, mungkin sakit lah gitu. Jadi singkat cerita, ngerokoklah aku pulang sekolah, ngerokoklah aku di parkiran kan. Surya tau lah asap Surya cuma baunya kan. Nempel gitu. Pas tarik sampai satu batang tuh hari itu. Pulang sekolah tiba-tiba kenapa ini anak nyium aku Kak. Sinilah gitu. Terus dia kayak diindus gitu kan. Mak apa nih kok diindus sama dia gitu kan. Ya bau rokok Surya tadi kan. Gak ada dia ngomong apa-apa. Aku ditarik di kamar sama dia. Ditarik ke kamar langsung ditepuk kepala gua. Udah. Dipukul langsung deh? Iya langsung dipukul. Swear Kak ini langsung dipukul muka aku. Tapi ya pukulan perempuannya kayak mana lah. Tapi emang shock ya kan. Apalagi takut kan. Dia backingannya ngomong gini. Kalau kau ngelawan nih, ku aduin ke papa gitu. Kalau kau ngelawan, ya kita gimana? Harus diem lah ya kan. Udah akhirnya aku dipukul, agak teriak lah sedikit. Datanglah si Mbak, adalah yang bersihin rumah dulu, Kak Nopi namanya. Masuk dia, udah Kak, kenapa Kak? Padahal si Kak Nopi ini udah tahu kian aku ngerokok Kak. Karena di kantong celana aku, di kantong baju seragamku juga emang udah sering ketahuan rokok nih, karena kan dia nyuci nih gitu. Jadi emang si Kak Nopi ini udahlah singkat cerita dia yang pisahin kita nih. Akhirnya dia Kak Nopi bilang ke aku, kakak udah tahu Egy ngerokok, kenapa kok bisa ketahuan sama Kak Dea gitu. Iya Kak, aku heran juga tiba-tiba hari ini kenapa dia nyium aku nih gitu. Aku nyari duit aku di kantong. Enggak, pokoknya hari itu aku balik Dut. Ingat kali Dut, kau datengin aku kok cium. Iya, aku lagi nyari duit kan di kantong mesin cuci. Terus ada baju kau. Oh kakak udah tahu nih. Oh iya. Okay. Terus berarti dia nemuin atau nyium baju Egy. Iya, dia udah nemuin rokok nih, makanya dia karena dia juga sering maling duit aku kan. Jadi mana tahu dia ada maling duit aku di baju dia. Aku rogo-rogo semuanya baju di situ. Tuh nemu rokok. Daripada aku serahin ke papa. Dia yang dihajar mati-matiin mending aku. Tapi emang kalau papa udah marah mati. Tapi emang kemarin tuh emang sempat dipijak di sama dia Kak.
Tapi emang kalau kita berantem tuh pijak tumbuk jambak. Udah biasa. Udah biasa. Sampai pukul-pukulan pakai galon iya, gitu. pokoknya semua galon benda kosong ya, iya. nggak mungkin Iya. galon isi. Semua benda di rumah tuh udah pernah lah kami lempar piring plastik. tapi ya udah gitu, paling seleknya cuma sehari 2 hari. ya gitulah Itu bayar. Sehari 2 hari. Terus biasanya kalau misalkan kalian lagi berantem gitu, kayak tadi kan lempar-lemparan atau gimana, itu papa mama gimana? Kita acting depan mama ya udah kayak biasa. Apa ya, kayak ya selau gitu Selalu udah. nggak ada berantem. Jadi pas berantem lempar-lemparannya itu Pas nggak ada papa papa Pas mama. papa mama kerja. Karena emang kan papa mama dari kita kecil tuh emang udah kerja. Baliknya berangkat pagi balik malam gitu. Oke. Gokil sih ini dari kecil emang berarti kalian udah deket banget ya? Karena mungkin juga cuman kita berdua kan di rumah. Di rumah. Iya. Kita berdua gitu. Orang yang baru tuh ya emang cuma mbaknya aja tuh. Gonta-ganti tuh Mbak. Iya. Jangan tanya, gonta-ganti sampai ada yang kabur. Iya, ada juga yang kabur kan. Gara-gara apa? Nggak tahan sama Enggak, kalian? Bukan. Adalah itu problem dia. Dia kirim gitu. surat. Tapi entah kenapa si Mbak ini baru seminggu nih ngejaga kita. Aha. Tapi pas dia pergi kita benar-benar nangis, Kak. Oh iya. Karena dia kayak ngirim surat gitu kan di bawah bantal. Nah, kita bangun tidur dari Mbak kesayangan namanya Mbak Betty. Oh iya. Ada Mbak Tapi kesayangan yang pergi ini namanya Irma. Kayaknya udah tak kemana dia tuh. Mbak kesayangan namanya Mbak Betty. Mbak Betty. Itu sama kocak. kalian berapa lama? Kenapa tuh? Aduh, itu berapa lama ya? Belasan ya, Dud ya? Enggak lah. 7 apa 6. Ya gitu. Soalnya udah lama lah gitu lah. Kocaknya kenapa, Dek? Kocaknya tuh kalau misalnya dia suruh Kak, dia injekin badan kakak katanya gitu kan. Tapi injeknya disuruh kepala dia juga kita injek. Iya, kepala kita injek berdua. Terus jadi kayak baru kali ini kan biasa mama suruh mijitin nginjek badan nggak pernah Punggung nyuruh kepala gitu kan, ya biasanya. pantat, punggung gitu kan. Badan ini kok kepala gitu. Pokoknya dia yang paling sabar kali sama kita. Paling nggak pernah sabar, bentang, paling nggak baik. Kalau misalnya dibilang dia yang paling ini, dialah tuh si Betty itu, Kak. ya yang ngasuh kita, yang ngajarin ngebaca, ngitung. Semua dia. Berarti bener-bener dari kalian kecil ya si Mbak Betty ini. Ya. Iya benar. Pengen nanya lagi sama Mbak Tapi Betty juga gimana? nggak lepas dari iniin pantauan mama si Iya Betty ini. pasti. Berarti mau papa kerja, kalian berdua benar-benar bisa sedekat itu gitu ya. Ya main. Terus Sampai pernah ini tahu. Pernah ngemis. Oh iya pernah. Jadi sama teman-teman. ini absurd sih ngemis. Iya benar. Jadi kayak Tapi ngelihat. ada lagi yang ngasih duit ya. Itu waktu umur berapa sih? Pakai kolor kita di depan masih Tapi emang kecil-kecil. kita main tuh emang pakai kolor di luar, Kak. Iya. Pakai Iya. singlet, kutang-kutang. Kutang. Sama di pampers lah gitu kan. Enggak pampers sih, ada satu ini, Iya, ada satu pokoknya kolor aja udah. Iya. kolor, pokoknya kolor lah. Ada fotonya juga kan, foto kita telanjang Ada, pakai ada, ini juga ada. kan. Terus kita ngeliatin orang pengemis itu kayak mana rasanya Iya. gitu kan. Penasaran ya. Penasaran Masih rasanya kayak penasaran. mana Terus gitu kan. Padahal kita berkecukupan gitu kan. Udah habis itu mana ngemisnya di depan rumah sendiri. Ngemis di depan rumah sendiri. Tetangga ngadu. Tetangga Tapi- pada ngadu. Ingat gak berapa yang dikasih orang? Lupa ih. 2000, Kak. 2000 tuh kita dikasih langsung pergi jajan tuh. Seneng tuh 2000. Iya. tapi ya jujur benar. Kayak waktu kecil tuh emang semuanya penasaran ya kayak gitu ya. Bener. Gue juga sempet kayak waktu SD gitu kan lagi balik sekolah ngelihat ada pengamen sama teman-teman tuh Dek, bener-bener ngamen ke setiap warung kayak gitu. Iya kan? Iya. Penasaran kan? Kayak emang waktu kecil tuh bener-bener Berarti bukan kita nggak doang kan? nggak absurd gitu, emang Iya. absurd sih tapi asik gitu kalau misalkan diingat-ingat lagi. Iya nggak kayak anak sekarang kan yang main HP. Iya. YouTube. Iya, tapi kita waktu kecil kita tuh Kak banyak main di luar sih Ya, daripada gadget. alhamdulillah. Iya, kita dikenalin gadget sebenarnya udah dari kecil juga, cuma emang kita tuh nggak yang terlalu ke gadget. Karena kan juga dulu belum yang Iya, kayak bener sih. touchscreen gitu Iya, kan. Kalau dulu kan masih betul. tombol-tombol. Kita SMP juga ya, Kak, sama tetangga-tetangga tuh lebih aktif di luar. Di luar, Kita bener, buat bener. kemah gitu-gitu ya, Dud ya. Iya. Nah, SMP tuh loh, Iya. seharusnya kan apalagi sekarang nih anak SMP udah pada ya tau lah dugem gitu kan, udah nongkrong. Iya, ngerokok. benar. Nah, kita tuh emang dulu positif. masih main masak-masakan, terus kayak ini jadi pelayan restoran, terus kita jadi tamu. Tapi gitu-gitu teman lah. kita waktu kecil tuh yang benar-benar dekat udah satu orang udah meninggal ya, Dud ya.
Rido. Oh iya, Mendiang. Bang Oh Rido. iya. Ya tuh benar-benar kita tuh sedekat itu, tapi yang duluan pergi dia gitu. Ya. Wow. Bener sih kita dulu waktu dulu nggak Iya, ada yang SMP tahu-tahu. tuh nggak sama sekali. Kita nih ya Kak, ngomong anjing aja sama babi. Iya kita A. nggak pernah. Enggak seberani itu. Nggak waktu pernah itu, teman-teman SMP. mau Iya. teman-teman mau kita sendiri tuh nggak pernah yang kayak tai aja tuh kita nggak berani. Takut kayak Takut. macam ada yang larang gitu. Iya. Emang iya karena orang nggak tahu ya kalau orang tua kita ngajarin kalau misalnya denger ya sekali ngomong tai kok tepap ini mulut. Jadi kayak setrauma itu kalau bisa ngomong tai. Dan teman-teman juga mungkin orang tuanya kayak gitu juga. Iya, Oh. circle kita tuh bener-bener kayak yang Orang tuanya pada strict ya. Iya. Pada galak-galak gitu. Benar. Galaknya itu kebaikan. Pada galak-galak gitu ya. Tapi dari kecil kan bisa dibilang papa mama lumayan galak juga gitu ya, lumayan strict, lumayan ngejaga. Oke, iya. Nah, sampai di titik kapan papa mama kayak udah percaya nih sama kalian berdua, Dia boleh silahkan gitu ke Jakarta, boleh silahkan cari Dia karir sendiri. Kalau dia Mhm, waktu tamat sekolah mhm. bilangnya main doang. Maksudnya bilang ke mama, "Ma, kakak punya gaji segini." Padahal enggak. Kan udah pernah diceritain kan. Kakak punya gaji sekian, agak digedein dikit lah ya Kak. Yeah. Enggak dikit pun banyak lah ya kan. Digedein banyak. Agak digedein banyak. Bisa kok gini. Terus kata mama juga khawatir kan. Cuman mikir lagi. Dia bilang ada Om Iwan kok, ada Om Is, ada Pak Tuwo, ada Om Agus, banyak lah semua kan di sini semua kan. Bunda. Ada Bunda Winda gitu kan. Jadi semuanya banyak di sini kan. Ya udah, nggak apa-apa ya, Ma. Nanti kan kalau ada apa-apa kan juga bisa tahu Pak Tuwo gini. Ya udah kata gitu, hati-hati. Tapi mama tiap hari nelpon. Udah sih. Kabar lah, emang komunikasi tuh emang dulu. Tapi emang alhamdulillah mama dia nggak pernah ngebatasin Iya, dia untuk Berkarya. mau apapun itu, nggak pernah Papa maksa. No, papa enggak. Kalau mama, itu aku kali ya. kalau mama dia ya terserah lu mau kemana nih gini asalkan positif. Kalau papa lu harus jadi PNS, lu harus jadi akpol, lu harus jadi pilot gitu dia. Kalau papa impiannya pengen kita jadi akpol. Iya, karena dia juga punya masa lalu yang apa ya Kak, kayak dia tuh nggak jadi yang apa yang dia mau, Pak. Tentara. Oh gitu cita-citanya papa. Iya, dia pengen kita jadi akpol, sedangkan dia mata dia minus karena kejadian waktu kecil jatuh dari rumah pohon. Tulang ekor dia kegeser. Nah, tulang ekor dia kegeser parah. jadi Emang pecicilan ya? Kaki dia juga pernah patah Kak. gara-gara main bola, jari dia pernah patah. Keluar nggak patah keluar. Pantes lah mama kalian tuh pingsan kalau misalkan anaknya kenapa-kenapa. Orang udah sering gitu kayak kenapa lagi nih lemes gua. Jadi makanya kita nggak ada keturunan mata burem, mata minus. Tapi gara-gara kejadian itu dia jadi minus. Untung nggak buta, amit-amit kan. Nah, yaudah jadi kejadian itu dia juga nggak bisa masuk akpol, terus malah main bola lagi, patah tulangnya sampai 2 kali. Ya udah nggak jadi akpol. Gindang. Ya udah kalau lagi nggak tahu saya. Nah, kalau lagi gimana tuh Gi? Aku ya Bang, aku ya Kak. Iya. Aku tuh emang anak, nggak tahu nih aku yang paling disayang tuh entah gimana lah gitu. Tapi emang mama papa tuh sama aku Kak. Emang kayak paling takut nih aku keluar dari mereka. Iya gitu. Jadi ya karena satunya udah keluar ke rumah. Karena juga takut sepi mungkin kan. Nah, jadi kayak ada sempet aku tuh bener-bener sama mama nih yang ngomongin kan. Karena ya tau lah anak laki-laki kan Kak, capek juga Kak. Soalnya tuh aku dulu tuh bener-bener kon-kon aku juga tahu nih. Kalau tuh aku nongkrong nih jam 8 jam 9 udah ditelepon gitu. Ya tau lah anak muda kan yang maunya tuh kayak sabarlah jangan ditelepon dulu, napa malah lagi nongkrong nih lo lagi enak sama kawan gitu kan. Tapi tuh aku udah capek tuh yang namanya digituin. Ya mana lah anak muda kan. Udah habis itu aku ngomong ke mama. Aku ngomong ke mama, udah napa, Ati udah capek loh gitu. Maksud aku tuh jangan terlalu kayak di anak bayiin lagi gitu. Enggak sih sebenarnya mama tuh kayak gituin karena ya orang lo aja belum lepas minta duit dari gue, ya lu belum berpenghasilan sendiri, ya lu harusnya ya wajib lah. Iya, tapi kan juga kayak ngerasa nama laki-laki kan Kak gitu. Mau laki-laki kayak manapun juga. Ya tapi kan ya ujung tetap aja gitu loh. Tapi aja, ya udah sekarang tuh mama kayak lebih ya udahlah nggak apa-apa gitu. Yang penting ingat pesan mama,
lakuin hal positif, jangan sampai kebablasan apapun itu gitu. Pesannya pokoknya tetap aja ngejaga diri, udah jangan rusak kepercayaan orang tua. Udah itu aja sih. Okay. Paling penting, yang paling aku ingat. Iya. Ya karena orang tua tetap ya kayak dimanapun anaknya pasti bakalan tetap khawatir terus ya nggak sih Dek? Bener. Iya kan? Mau di deket dia pun dia bisa khawatir gitu. Bener. Apalagi jauh. Oke. Gokil sih kedekatannya. Mungkin sekarang kita bakalan jawabin pertanyaan dari ini kali ya, Instagram. Apakah sudah ada? Oke, yang pertama. Egi kenapa nggak tinggal sama Dea? Dari mita.dm. Kenapa? Simple sih. Karena emang apa tuh? Gak mau. Siapa yang nggak mau? Aku. Iya karena dia lebih milih teman-teman yang di Medan. Nggak gitu juga. Pokoknya apa ya? Ya gak enak aja gitu kan kayak sendok sama garpu teman berdua. Iya bener, itu sih. Apalagi dia berdua harusnya nyari mimpi masing-masing gitu kan. Jadi nggak harus ikutan dia masih juga. 20 tahun gitu loh. Bener. Aku juga masih 19 kan. Kayak bukan numpang ya. Kalau sama dia tuh ya Kak, aku kayak ngerasa masih ada gap nih, paham nggak? Iya. Kayak aku mau ngelakuin apa-apa tuh, apalagi dia kan kakak aku kan, harus izin dulu. Jadi tetap ya awalnya pengen bebas gitu. Iya. Karena basicnya cowok gitu ya. Iya nggak sih Dek? Iya kan kayak gitu kan. Kayak kalau misalkan sama dia pasti nih masih ditelepon ini kayak gitu. Iya itu sih. Karena karena apa ya Kak? Dia juga kakak aku kan memang harus ada harus ngehormatin juga kan. Mau kemana pun aku tuh harus izin, apa-apa bilang gitu. Karena emang dia juga udah dewasa, dialah yang tahu gitu kan dunia luar. Jadi kita sebelum nyemplung nih, tanya dulu sama dia deh gini. Ntar kalau dia bilang nggak usah gitu ya udah. Nah, gitulah. Oke, siap. Pertanyaan kedua. Kebohongan apa yang pernah Egi sembunyiin dari Dea yang nggak pernah Dea ketahui? Apa tuh? Aku berarti aja ya. Coba. Kalau aku ya Kak, aku tuh orangnya terbuka itu sama dia. Sampai apapun itu nggak ada yang aku tutupin. Sampai sekarang nih ya, jujur nih, nggak ada yang aku tutupin dari dia. Kalau aku sendiri ya. Gitu. Ya udah itu aja sih. Gitu udah dia deh. Nggak ada yang aku tutupin. Oh iya. Benar. Kayak apapun itu, aku cerita ke dia. Semuanya. Gokil. Kita kadang gibahin orang ya berdua daripada gibahin sama temen kemana-mana melebar kan, mending gibah sama adek sendiri. Bener. Nah terus kalau mau jadi pacar Egi harus ngirim CV ke Kadea dulu nggak? Kayak bener nih, gue penasaran. Ini dari Caldera Putri. Daerah harus ngirim CV kira ngelamar kerjaan. Ya itu mah kalau untuk pacar gue terserah si Egi ya. Dia mau pacar yang bagaimana juga. Kemarin juga dia bawa cewek ke rumah. Sakit deh. Bawa cewek ke rumah cuman gue posisinya gue lagi di Bali jadi gue nggak tahu mukanya gitu. Oh gitu. Tapi dari yang udah-udah? Dari yang udah-udah ya sejauh ini pacar dia cuma satu. Yang benar-benar pacar tuh cuma satu dan berhubungan baik sama gue juga. Ya mantan. Dia tuh cuma satu dan berhubungan baik juga sama gue. Sama mama juga. Sama mama juga. Dan dia tipe kalau orang yang jarang pacaran. Jadi dia deket sama tuh cewek dari kelas 5 SD sampai kelas 3 SMA. 4 sorry. Kelas 4 SD. Ya kelas 4 SD. Iya kelas 4 SD. Jauh banget emang ya. Gokil. Iya, jadi dia setia itu sama cewek. Sampai sekarang mungkin karena disakitin ya. Gak usah Kak. Dia nyakitin. Enggak juga. Enggak ada yang disakitin, enggak ada yang salah gitu lah. Tapi ya hubungannya tapi emang kalau apa ya Kak, kalau aku tuh enggak yang ini edik sama cewek lah, maksudnya enggak kayak yang harus punya pacar terus. Iya, tapi kalau aku udah sayang nih sama orang tuh ya udah gitu. Kelas 4, 5, 6, 1, 2. Tapi emang ada putus nyambung lah gitu. 8 tahun. Gokil. Tapi intensnya deketnya lagi nih, pacarannya lagi SMA kelas 2 sama si mantan ini nih gitu. Udah sih itu aja. Tapi kenal sama ngeceng-ngecengnya dari kelas 5 SD. Itu dari bener. Cinta monyet banget ya. Iya. Benar. SMP juga satu sekolah. SMP satu sekolah ya, pisahnya tuh SMA pisah tapi deket sekolahnya. Deket. Oke.
ada pertanyaan, apa kenangan terbaik dan terburuk di masa kecil kalian? Kenangan terbaik sama Kenangan terbaik ya tiap hari jalan sama Iya, papa. Iya itu sih sama papa Tiba-tiba kenangan buruknya adalah bencana, papa berubah udah. That's it. That's it. That's it. Udah titik ya. Iya. Oke. Oke. Hal apa sih yang buat kalian berdua sedih di saat harus perpisahan? Perpisahan. Nah, Perpisahan sekolah. nggak tahu nih, enggak dong. Coba Itu ulang, Kak. wisuda. Sorry Kak, coba. Oke. Hal apa sih yang buat kalian berdua sedih di saat harus perpisahan? Mungkin kayak perpisahan. Gak pernah, kita belum pernah berpisah benar-benar di mana Jauh ya, berpisah. nggak pernah juga Iya, ya. belum pernah. Mungkin pertanyaan gini nih. Sedih nggak sih kalau berpisah gitu? Enggak ya? Wah. Iya. Dan yang Nggak tahu nih, nambah jelas ya. Oke. Alasan masuk hukum kenapa? Kenapa Egi kuliah tapi Deanya enggak? alasan masuk hukum. Apaan? Siapa yang kuliah gila? Gak jelas. Ini siapa? Kita nggak Anita. punya- Ini kita salah nggak punya Egi sayang. mungkin ya. Apa? Ini salah kali ya. Salah Eginya kali. Iya, gila. Nggak salah alamat sayang. dia. Nggak sayang. Enggak. Kita belum ada yang kuliah sayang. Ya, betul. Jadi Nice. mereka berdua ini lebih cenderung suka berkarya, Iya. kan? Iya, Kayak lebih. Suka berimajinasi. Iya. Oke. Dari pertanyaan di komentar itu udah, dari DM coba deh cek. Oh, cita-cita Kak Dea pas dari Aditya. Oke. Cita-cita Kak Dea pas masih kecil itu apa sih? Atau dari kecil emang udah tertanam jiwa rapper? Nah, Jadi cita-cita aku tuh dari kecil tuh gak ada cita-cita sih. Kayak dari kecil gue gak ada cita-cita gue ya. Kalau kalau Ya, jadi tapi apa kalau dari kemauan papa. mhm. Kalau palingnya cita-cita anak kecil dokter. Iya biasa lah lah. gitu, dokter, tentara, pengen jadi polisi nih gitu. Iya gitu-gitu. Nah timbulnya benar-benar jiwa apa pengen rapper tuh gitu. Belajar tuh dari kelas 1 SMP. Tapi dia emang kalau nge-rap tuh ya Kak, dari kecil tuh emang dia segila itu. Terus dari ya, musik-musiknya dan juga. kata mama juga dulu waktu kecil dia tuh paling cepet bicara, yang jelas ngomongnya nggak nguyu, nggak gitu iya. lagi, yang Waktu benar-benar bayi pun. bukan bayi, maksudnya umur 1 tahun, Iya. 1 tahun apa 1 Bicaranya tahun udah lebih. lancar. Iya, nggak kayak Egi yang kayak mau puyu. Pokoknya Mana aku tuh gitu-gitu. dulu waktu kecil Kak. Hah? Aku waktu kecil translator aku tuh dia. Oh. Iya, aku- jadi gua ngerti Oh, ya, iya. benar. Ya Oh, mama iya. cerita juga kayak gitu. Jadi Egi bilang, "Ma, puyu lagi ya," kata Egi kan. Coba Kakak tebak Terus- apa tuh? Aku bilang apa? Taruh, coba. Ya Coba ulang. puyu lagi ya, Apa tuh? Ma, Apa katanya tuh? gitu. Ma jangan suruh-suruh Egi lagi ya. Bukan. Terus kata mama, "Kak, ini adik ngomong apa?" Beli telur puyuh lagi ya, Ma, kata begitu. Padahal kita tuh cuma selisih 1 tahun doang. Wah, Berarti 2 tahun gue udah jelas ngomongnya. Tapi emang aku dulu tuh celat Kak. Celah tuh apaan? Apa? Cadel. Cadel. Nggak bisa ngomong R ya. Pokoknya dia lah yang Itu nggak bisa enggak. ngomong R, maksudnya kayak masih R bisa. masih nggak jelas loh. Oh, iya, iya, ngomongnya. iya. Mengke. Mengke. Ayemen. Oke, kalau kayak gitu. Gokil, udah panjang ternyata banget. dicatat di sini. Enggak dong. Nggak lihat project. Oke, buat Degarnatik dan teman-teman Dea di sana, buat subscriber 100 Entertain, pokoknya pembicaraan tentang adik kakak ini Itu yang masih sebagian sih. masih sebagian benar-benar. Iya. Kita bikin part 2 Apa gue undang mak gue kesini ya? Boleh. Oke. Mak gue kesini. Kayaknya Egi paling marah kalau mama masuk ke in kamera. frame. Kenapa tuh? Dia paling gak suka kalau mama main TikTok, mama bikin SG, mama foto, update di feed. Pokoknya dia paling marah. Kok gitu Gi? Sampai ini Instagramnya nih kayaknya Instagramnya hilang gara-gara dia. Kalau itu Dia enggak. nggak tahu kenapa. Dia paling gak suka mama update Facebook, apalah segala macam dia paling gak suka. Ih, Kenapa Gi? centil kali mah gitu. Apa alasannya Gi? Alasan sih nggak ada Kak, tapi emang nggak mau gitu kalau mama lebih ke Dia paling ngelarang. sosial media gitu ya. Itu aja sih. Udah, mama sih juga nurut sama dia. Oke. Mungkin episode kali ini kita sudahi saja di sini pembicaraan tentang kakak beradik yang Terima sangat kasih dekat. Terima kasih. teman-teman Dea. Jangan lupa subscribe channel 100 Entertain karena akan ada banyak program-program seru dari Dea dan teman-teman yang di 100 Entertain. Jangan lupa Betul. subscribe. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya di 100 Entertainment, follow juga Instagramnya Dea
Underscore Siregar. Egi underscore Siregar. Dika underscore Siregar. Oke, bentar lagi saya masuk ke kartu keluarganya. Oke, bye-bye. Bye-bye, assalamualaikum.